Ya, puji Tuhan, shalom untuk kita semua. Shalom. Ya, baik kita yang ada di gereja maupun setiap kita yang mengikuti ibadah melalui Zoom meeting. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Halo Pak Erwin, suaranya masih di mute. Oke, ya. Iya, kita masuk di dalam bacaan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 50. Ya, beberapa pasal sebelumnya masih berbicara juga mengenai kesombongan. Dan pada saat ini kita juga membaca firman Tuhan ini tentang jatuhnya kerajaan atau negara Babel. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul Babel dan Bebal di dalam pasal Yeremia 50 ini. Ya, tentu kita tahu saudaraku yang diberkati Tuhan, bangsa Babel adalah bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel yang jatuh, bangsa Israel yang didisiplin oleh Tuhan. Ya, kita tahu bangsa Israel dihukum Tuhan karena dosa dan juga kehidupan moralitas mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mereka sering menduakan Tuhan, mereka sering kali melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu kita membaca di ayat 6 dan 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia pasal 50 ayat 6 dan 7. Begini bunyi firman Tuhan, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada dosa yang mereka lakukan sehingga mereka akhirnya didisiplin Tuhan masuk di dalam pembuangan di Babel, ya. Nah, selanjutnya saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat dalam bagian ini rupanya bangsa yang dipakai Tuhan, bangsa Babel ini rupanya juga dihukum oleh Tuhan karena apa? Karena ada kesombongan yang mereka lakukan, ya. Karena mereka merasa angkuh, mereka merasa hebat, mereka secara politik bagus, mereka secara kekuatan militer luar biasa, sehingga mereka menganggap, wah ini saya ini adalah bangsa yang kuat, saya adalah bangsa yang hebat, ya. Sehingga apa yang terjadi, mereka mengesampingkan Tuhan, ya. Mereka menantang Tuhan, mereka mencemooh Tuhan. Mari kita lihat di ayat 24, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Dikatakan seperti ini, aku memasang jerat bagimu, bangsa Babel, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dan dengan tidak mengetahuinya, engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Selanjutnya di ayat 31 sampai 32, demikian, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh, dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Nah, di sini ada penghukuman Tuhan bagi bangsa Babel ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, bangsa ini dihukum Tuhan karena kecongkakannya, karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Ya, di ayat 1 dan 2 kita melihat, ya, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim.
Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah. Naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan. Katakanlah, Babel telah direbut, Dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Nah, sini jelas ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana bangsa Babel ini akhirnya jatuh di dalam penghukuman yang datangnya daripada Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh tidak melihat sebenarnya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, itu karena kedaulatan yang datangnya daripada Tuhan, karena Tuhan mengizinkan mereka untuk dipakai sebagai alat untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi oleh karena mereka begitu merasa hebat, sehingga mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh. Nah, beberapa hari lalu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana ya orang-orang yang sombong itu akan dihukum Tuhan. Orang-orang yang sombong itu akan mengalami kehancuran, mengalami hal-hal yang tidak baik, sehingga kita harus yang menjauhi dosa-dosa kesombongan ini. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini? Ya, di sini saya merenungkan ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kita harus waspada terhadap celah-celah kesombongan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita. Kita harus sungguh-sungguh ya memproteksi diri kita dari bahaya-bahaya kesombongan. Ya, banyak hal yang membuat kita merasa, seringkali kita ini merasa di atas angin. Banyak hal yang Tuhan izinkan yang membuat kita merasa kita ini menjadi pribadi yang sungguh hebat. Ya, misalnya saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti mungkin kita diberkati Tuhan secara materi yang berlimpah. Ya, mungkin kita diberkati Tuhan dengan tubuh jasmani yang kuat. Mungkin seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, keluarga saya kan baik-baik saja. Orang-orang yang saya kasihi baik-baik saja. Semuanya. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita dengan berkat-berkat-Nya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tetapi jangan sampai hal-hal yang Tuhan berikan ini, berkat-berkat yang Tuhan berikan, justru membuat kita semakin lupa kepada Tuhan. Tetapi berkat yang kita terima, kesehatan dan anugerah yang Tuhan berikan, itu seharusnya membuat kita semakin menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bukan berkata kita ini hebat, kita ini bisa. Nah, bahayanya apa yang dilakukan oleh bangsa Babel ini, saudara yang diberkati Tuhan, mereka merasa hebat tanpa pertolongan Tuhan. Nah, bahaya ini juga saudaraku yang diberkati Tuhan seringkali menggoda kehidupan kita. Ya, seringkali kita berkata kita hebat, kita mampu, ya saya bisa melakukannya, saya kan sudah terbiasa, saya kan sudah pengalaman. Ya, nah ini saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus waspada akan hal ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang rendah hati akan semakin mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan akan semakin berkata, Tuhan, saya memerlukan Engkau. Ya, seperti pujian yang kita naikkan barusan ya, bagaimana Tuhan setiap hari saya memerlukan Engkau. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, seperti bangsa Israel yang lupa bahwa yang membimbing mereka adalah Tuhan sendiri. Ya, kita melihat bangsa Israel juga mengalami kesombongan, saudara yang diberkati Tuhan. Mereka lupa siapa yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Siapa yang menyertai mereka, yang membimbing mereka, ya, yang memberkati mereka, ya. Bangsa saya lupa, ya, terhadap akan hal-hal yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga akhirnya apa? Mereka menduakan Tuhan. Ya, berkat yang mereka terima itu membuat mereka jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, saudara yang berkat Tuhan, jangan sampai kita terjebak dalam hal ini. Apa yang kita sudah terima, apa yang sudah kita dapatkan, jangan membuat kita justru jauh dari hadapan Tuhan. Ya, jangan membuat kita merasa diri kita ini adalah pribadi yang hebat. Nah, yang lebih bahayanya lagi, saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa juga terjebak untuk merendahkan orang lain. Ya, seringkali ketika kita sudah diberkati, kita merendahkan orang lain. Orang ini nggak diberkati, orang ini nggak seperti saya. Dan seringkali kita menjadi hakim bagi orang lain. Ya, ini juga kita harus waspada, saudara yang diberkati Tuhan.
Bahkan saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam konteks pelayanan yang kita lakukan juga, kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga waspada akan hal ini. Mungkin kita berkata, saya kan sudah lama pelayanan, saya kan sudah terbiasa. Banyak orang diberkati melalui khotbah-khotbah saya, melalui pelayanan saya, melalui doa-doa saya, melalui suara saya, melalui permainan musik saya. Banyak sekali saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, kita juga harus waspada, ya. Kita diingatkan Tuhan, ya, bahwa kita dipakai menjadi alatnya Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Ya, jadi apa yang kita punya, mari kita persembahkan sebagai bentuk persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, bangsa Babel ini alat Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi masalahnya mereka tidak sadar, mereka justru sombong. Ya, saya yakin dan percaya kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita ini adalah alatnya Tuhan. Ya, kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan yang melayani Tuhan, ya, dengan segenap hati. Mari jauhkan kesombongan dari dalam kehidupan kita. Jauhkan kesombongan dari pelayanan kita. Ya, layani Tuhan dengan sepenuh hati, layani Tuhan dengan segenap hati. Ya, semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, seringkali ya banyak kejadian yang terjadi di dalam dunia pelayanan. Ya, seringkali kita merasa bahwa kita ini dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga kita lupa akan penyertaan Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Yohanes bahwa Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah setiap pelayanan kita lakukan, nama Tuhan itu semakin diagungkan dan ditinggikan, dan kita harus sembunyi di balik Tuhan. Ya, biarlah kita tidak ada apa-apa, kita harus merasa kita ini tidak ada apa-apanya, tetapi nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya, dan jangan sampai saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita melayani, ya kita juga terjebak di dalam hal merendahkan orang lain. Kita menganggap pelayanan orang lain tidak ada apa-apanya, pelayanan orang lain itu tidak sehebat yang kita lakukan. Tidak boleh seperti itu saudara yang diberkati Tuhan. Ya, tetapi kita harus saling membangun di dalam hal yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sehingga apa yang kita perbuat sungguhlah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama saudaraku yang diberkati Tuhan, waspada terhadap celah kesombongan. Yang kedua saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita dapatkan dalam bagian firman Tuhan ini, kita tidak boleh menjadi pribadi yang bebal, dipulihkan. Ya. Sebagaimana bangsa Israel yang bebal dan enggan bertobat, demikian juga terkadang hidup kita, seringkali kita mengeraskan hati kita. Ingat saudara yang diberkati Tuhan, kita ini adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus Tuhan, yang dimana Tuhan mau terus memulihkan hidup kita. Mari kita baca ayat 34 saudara yang diberkati Tuhan. Ya, saya bacakan untuk kita. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketenteraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Ingat saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tanda kutip sangatlah bebal. Ya, mereka tahu bahwa pribadi yang menolong mereka adalah Tuhan, tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Mereka enggan datang kepada Tuhan. Mereka enggan mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang kau perbuat. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita harus senantiasa mengingat di dalam kehidupan kita ini bahwa Tuhan adalah pribadi yang menebus kita. Yesus telah mati berkorban untuk kita dan menebus kita dari setiap kesalahan dan dosa kita. Mari kita bawa diri kita. Jangan sampai kita terus mengeraskan hati kita. Kita terus menutup diri kita. Ya, seringkali dosa seringkali menggoda kita dan kita mengatakan, dan seringkali kita mengatakan, kita membela diri kita, ya, untuk kita lebih hidup di dalam dosa. Seringkali kita mengeraskan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Ingat saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau hari lepas hari kita dipulihkan. Ya, saya berdoa apabila Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini,
Mungkin kita seringkali jatuh, mungkin seringkali kita merasa sombong, kita mungkin seringkali merendahkan orang lain. Mari saudara, berilah diri kita untuk dipulihkan. Ingat, Tuhan adalah penebus kita yang menginginkan kita hari lepas hari menjadi pribadi yang menyenangkan Dia. Sehingga saudaraku yang diberkati Tuhan, dua hal ini boleh memberkati kita. Bagaimana kita harus waspada terhadap celah kesombongan. Yang kedua, kita janganlah menjadi pribadi yang bebal. Kita harus terus membuka hati kita. Dan biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja, memberkati hidup kita. Apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, kita buka hati kita. Sehingga kita menjadi bejana yang siap dibentuk dan akan dibentuk Tuhan. Menjadi hal-hal yang indah, menjadi pribadi yang terus menyukakan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, dan Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.